Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arinus Wea, Ketua Korwil Makassar. Jadi di sini kami mau mengajukan kewalaan yang dibutuhkan di Makassar ini dalam hal prasarana asrama, jadi sementara ini kami dalam kondisi kegelapan di asrama Intan Jaya di Kota Studi Makassar. Jadi kondisinya seperti ini, bisa saksikan yang menonton. Bisa saksikan. Jadi terkait dengan sedang mengalami kewalaan ini sudah dari tahun 2019 bulan 11 jadi kami dalam kondisinya seperti ini, dan kami tidak melakukan aktivitas yang harus kami lakukan sesuai dengan tujuan kita. Sehingga kami dari mahasiswa-mahasiswi Intan Jaya yang sedang menuntut ilmu di Kota Studi Makassar, kami memohon kepada pemerintah Intan Jaya pada umumnya dan pada khususnya kepada pemerintah terkait dalam hal ini, Kepala Dinas Sosial dan Kesra untuk bisa membuka mata kepada kami mahasiswa-mahasiswi Intan Jaya yang sedang berada di Kota Studi Makassar. Jadi kami mau di sini untuk pemerintah untuk bisa benar-benar untuk membantu kami dalam kebutuhan yang kami sedang butuhkan sesuai dengan kondisi yang sedang ada, dan juga masalah ini sudah terjadi dari tahun lalu. Sehingga untuk hal ini memang kami sebagai badan pengurus itu sudah diberitahukan kepada Kesra pada tahun 2019 itu masa jabatan Pak Joakim, dan
ini Joachim Muziau, dan ini sudah ajukan kepadanya untuk bisa membantu kami. Tetapi yang dibantu cuma hak dalam hal beasiswa, dan sempat tanya lagi menyangkut dengan uang operasional. Sempatannya katakan bahwa nanti tahun depan baru diupayakan. Jadi kalimat-kalimat seperti ini apakah memang benarkah tidakkah, itu menjadi salah satu kritisasi dalam pengungkapan Pak Kesra Jabatan Pak Joachim Muziau. Dan hal ini kami sebagai mahasiswa itu memang review kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Joachim yang diucapkan. Jadi ini salah satu permainkan juga, dan juga salah satu manfaatkan dalam jabatan yang sedang dijalani. Jadi untuk hal ini kami mau untuk elemen infrastruktur pemerintahan Intan Jaya supaya bisa memperhatikan kami dengan sepenuh hati dan jiwa, itu penting. Karena kami juga akan akhiri dari pendidikan, itu tetap kami akan mengganti bapak-bapak, dan tongkat estafet pemerintahan itu kami akan tangani sesuai dengan apa yang nanti kami akan jabat nanti akan tahun akan datang. Jadi untuk kami yang sedang mengabdi di Kota Studi Makassar, dan di Kota Studi Makassar, pada khususnya kami Kota Studi Makassar, itu memang membutuhkan apa yang harus dibutuhkan. Dan juga asrama yang sedang kami tinggal di sini, itu asrama ini diadakan 2014, dan 2014 itu juga memang fasilitasnya sudah lengkap, tetapi asramanya dibangun lama sehingga ada kebocoran-kebocoran yang ada dalam hal sudah lapuk dan sebagainya. Dan kebutuhan itu sangat dibutuhkan untuk bisa melengkapi itu. Cuma kami punya harapan itu kepada pemerintah Intan Jaya supaya bagaimana untuk membantu kami dalam kebutuhan yang kami butuhkan dalam hal sportivitas moral atau uang untuk bisa melengkapi kebutuhan yang sedang kami butuhkan di sini. Dan untuk hal ini harus pemerintah memperhatikan penuh. Dan hal ini bukan terjadi di Kota Studi Makassar saja, tetapi ada banyak yang telah terjadi, tetapi pemerintah tutup mata dan diabaikan. Seperti kami ibarat anak ayam yang dibiarkan tidak ada induknya. Ini salah satu sikap dan karakter perilaku daripada pemerintah Intan Jaya. Ini salah satu memang ini tidak baik kalau secara visualisasi atau secara membayangkan dari penilaian-penilaian yang dari pemerintah lain. Jadi kami mahasiswa-mahasiswi di Kota Studi Makassar ini kami butuh bantuan yang harus dibantukan dalam hal melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang harus dibutuhkan. Jadi sementara ini yang kita temukan atau yang kita saksikan bersama yang kami sudah lalui itu 2019 itu, pada saat itu memang masa jabatan masih saya, dan sekarang juga masih jabatannya masih saya. Sehingga yang kami temukan masa jabatan yang saya temukan itu pada saat itu kan 2014 itu kan pada saat itu ada akan asrama sudah belikan dari pemerintah dan sudah disediakan, tetapi pemerintah tidak koreksi apa yang harus dikoreksikan dalam prasarana asrama, di dalam asrama maupun di luar asrama. Jadi pada saat itu pihak PLN turun barangkali bulan 11 tanggal 19 itu turun pas ada pemeriksaan yang mereka turun di sini, dan mereka pemeriksa apa yang harus diperiksakan, itu meterai yang mereka periksakan. Setelah itu diperiksakan meterai, ada kawat jumper yang dijepitkan di pemurtaran daya.
Jadi pemutaran daya itu kalau sudah ada kabar kawat jamber itu, pemutaran dayanya itu lama, sehingga pembayaran di PLN-nya itu sedikit juga yang harus di stop. Jadi untuk hal ini setelah temukan, saya temani dengan pihak PLN ke PLN atau ke kantor PLN. Setelah itu memberikan keterangan kepada saya, katakan bahwa yang harus dituntaskan, apa yang harus dituntaskan dan diberikan kepada saya itu sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan berupa uang itu kena 35 juta. Jadi 35 juta itu saya bilang, katakan begini, bah kenapa sampai terlalu mahal? Kata pihak PLN bahwa yang memakai itu adalah mahasiswa yang memakai, jadi harus dibayar oleh mahasiswa. Sedangkan saya komplain kepada mereka bahwa kalau untuk masalah kawat jamber, ini berarti kalau kita selidiki persoalan atau masalah ini berarti itu kena ke pihak pertama yang pakai asrama ini. Jadi harus paham dalam penyelidikan persoalan atau sengketa yang ada. Itu saya memohon sampai tidak ada jalan yang mereka sampaikan kepada saya sehingga dikatakan dari pihak PLN katakan bahwa harus disidangkan. Setelah itu saya pulang mengutip kalimat-kalimat mereka yang mereka sampaikan. Saya pulang, saya tidur. Setelah itu pagi pergi ke sidang wilayah. Saya pergi sidang wilayah, tetap mereka tekankan argumentasi yang harus dipertahankan. Setelah itu saya pertahankan memang untuk argumentasi yang harus saya tahan itu memang saya tahan. Tetapi dari pihak PLN memang mempertahankan argumentasi yang harus ditahankan. Setelah itu saya mengalah dan saya pulang, dan ini memang saya sudah memohon ke pemerintah Intan Jaya. Jadi pemerintah Intan Jaya pada umumnya dan khususnya kepada Pak Kesra sudah memohon, tetapi tidak upayakan, diabaikan sampai masuk 2020. Setelah 2020 ada hak-hak yang mereka bantu dalam hal beasiswa, dan persoalan ini juga saya sudah ajukan. Katakan kepada mereka atau pihak pemerintah atau pihak Kesra ini sudah sampaikan kepada mereka bahwa saya bertanya lagi kepada mereka, katakan bahwa untuk bantuan operasional itu sudah ada, sehingga saya memohon kepada bapak-bapak untuk membantu kepada kami, karena kemarin sempat Pak Kesra lama katakan bahwa nanti 2020 baru bantu, tetapi pemerintah masa jabatan 2020 itu tidak upayakan, sehingga ini menjadi persoalan untuk kami. Jadi pada saat itu sudah diabaikan kalau hak beasiswa memang sudah bantu, tetapi yang jadi persoalannya itu masalah ini, masalah pelanggaran P2TL, dan pada umumnya itu operasional. Jadi untuk ini memang sudah memohon ke Pak Kesra, tetapi tidak membantu dengan hal-hal yang mungkin berpikir secara individu, tidak sosialis. Ini memang salah satu bisa dikatakan bahwa berpikir secara kepentingan sendiri, tidak berpikir secara demokrasi, secara sosialis, secara akademisi. Jadi ini memang salah satu yang harus kita bicarakan, dan hal ini memang saya sedang usahakan, dan di malam hari ini saya memohon kepada pemerintah untuk bisa membantu lagi, karena
salah satu tongkat estafet atau penerus yang nanti diteruskan itu kembali ke kami mahasiswa-mahasiswi Intan Jaya, pada khususnya di Kota Studi Makassar dan juga pada umumnya seluruh mahasiswa yang sedang melantai menuntut ilmu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk pemerintah Intan Jaya harus membantu dan membuka mata baik-baik. Lebih baik, saran dari kami badan pengurus di Kota Studi Makassar, kami mau harus pemerintah itu harus turun di Kota Studi. Kota Studi penting, itu paling penting supaya saksikan kewalaan atau masalah yang terjadi di kalangan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kami mau itu harus pemerintah turun. Karena begini, pertimbangan-pertimbangan yang saya sudah temukan dalam bantuan beasiswa maupun bantuan apapun yang sedang membutuhkan di asrama, itu saya memohon pemerintah tidak ada keyakinan hatinya, keyakinan otaknya, itu yang jadi kekeliruan, sehingga kami badan pengurus Intan Jaya lebih khususnya di Kota Studi Makassar memohon kepada pemerintah itu harus turun di Kota Studi. Itu semau kami. Jangan cuma di daerah bicara banyak, ambil keputusan kiri kanan, terus tidak ada keyakinan, tidak ada kepuasan kepada kami badan pengurus yang atau ketua-ketua korwil yang sedang ada di Kota Studi yang di mana yang ada. Jadi kami mau itu harus pemerintah Intan Jaya lebih khususnya dari Dinas Sosial dan Kesra dan juga seluruh rangkaian-rangkaian yang harus berperan penting untuk membantu peningkatan sumber daya manusia ini harus turun di Kota Studi supaya bisa membantu kami dalam kebutuhan yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita saksikan di Kota Studi Makassar ini. Jadi dimohon untuk turun, itu kami punya harapan itu harus pemerintah turun, itu yang kami harap. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi untuk selanjutnya kami sampaikan supaya kabulkan apa yang kami punya kebutuhan ini, yang sementara ini kami masih alami sampai sekarang sudah 2020 masuk bulan 9. Kami mau pemerintah Intan Jaya itu harus membantu dalam hal ini karena kebutuhan kami punya aktivitas untuk belajar malam sudah lumpuh, masih dalam kegelapan. Jadi kami mau untuk membantu dalam kebutuhan-kebutuhan yang sedang membutuhkan ini. Jadi kami punya harapan satu-satu itu kepada pemerintah Intan Jaya supaya bisa membantu dan memperhatikan kami sebenar-benarnya sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan di Kota Studi Makassar ini. Jadi itu harapan besar dari kami badan pengurus atau ketua korwil Intan Jaya di Kota Studi Makassar, itu yang kami bisa sampaikan. Untuk selanjutnya pemerintah tolong upayakan ini. Jadi itu yang dapat disampaikan. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi saya tayangkan lagi untuk videonya, tolong bantu dalam jangka waktu yang dekat. Tolong upayakan untuk ini. Jadi ini cuma tayangkan kami dari badan pengurus, itu cuma di luar. Kalau dalam lebih hancur. Air pump dan juga air dan sebagainya itu semuanya sudah terbuntu belum diperbaiki. Sedang kami rancangkan untuk bisa membantu lagi. Jadi untuk nanti lebih detail dan lebih jelas, lebih logis nanti lihat di permohonan yang kami sudah tulis, yang kami sudah ajukan. Nanti terlampir dengan video yang ada dan juga secara tertulis nanti kami ajukan. Itu yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih atas nontonnya. Amaka nie wah.